kita mulai dengan apa yang sudah Anda kerjakan di seminggu yang lalu. Ada beberapa problem. Yang pertama itu mencari parameter dinamik dari struktur, khususnya frekuensi dan rasio redaman. Ya. Dan itu memang hasil catatan asli dari lapangan. Saya ambil dari accelerometer, sehingga puncaknya kadang-kadang tidak terlalu tepat ya, jadi ada yang sedikit turun kemudian naik lagi dan sebagainya. Dan pencatatan di lapangan memang selalu begitu, bisa saja noise, bisa macam-macam ya. Tapi karena catatannya cukup panjang, maka kalau Anda mau menghitung dengan lebih akurat, biasanya kita ambil jarak yang lebih panjang gitu. Jadi kalau perioda pun misalnya kalau dari puncak pertama sampai puncak kesekian gitu, catat waktunya atau baca waktunya dari situ, kemudian dibagi dengan 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Kalau di sini bisa sampai 10 atau lebih malah ya. Dengan begitu kalau ada kekeliruan di antara masing-masing ini, kekeliruannya akan dibagi dengan sebanyaknya ini, jadi akan mengecil ya. Jadi kesalahannya akan bisa lebih kecil kalau mengambilnya dari jarak yang lebih panjang dibandingkan dengan antara satu puncak dengan satu puncak yang lain ya. Ini terutama kalau redaman ya, karena ada di salah satu puncak itu malah kelihatannya naik gitu ya. Jadi kalau Anda tinjau hanya bagian ini saja, kelihatannya redamannya negatif ya. Tapi kalau kita lihat dari yang pertama sampai terakhir atau yang kedua, atau Anda nggak ikut serta yang ini mulai yang berikutnya misalnya, maka kesalahannya bisa bisa kita kurangi ya. Lainnya sih tinggal memasukkan ke dalam formula saja ya. Jadi hanya perioda dan rasio redaman yang diminta. Kemudian 2 dan 3 itu beban yang sebenarnya kita tidak analisis di kelas ya. Jadi beban yang bekerjanya itu eksponensial tapi pangkat negatif. Jadi untuk yang nomor 2 itu begini ya. Tergantung nilai A-nya, kalau makin besar A-nya cepat turunnya ya. Itu ada beberapa nilai A dan Anda diminta menggambarkan responsnya ya. Jadi yang cepat turunnya mestinya lebih rendah ya. Ini karena kondisi awalnya jadi mulainya pasti dari sini. Habis itu dia berosilasi saja, karena ini tanpa redaman nggak akan habis ya, ada terus. Yang paling atas ini akan menghasilkan respons yang paling besar mestinya ya. Yang bawah lebih kecil, bawahnya lebih kecil lagi ya. Nah, tapi kalau untuk yang nomor 3-nya, karena itu dari bawah, bentuknya tuh begini ya. Ya, begitu. Dengan A yang lebih besar, dia makin ke sini ya. Makin ke belakang, tapi makin cepat habisnya ya. Jadi makin seperti impuls ya. Dan ini mengakibatkan responsnya jadi berbeda ya. Jadi yang lebih baik itu ternyata yang lebih di luar ini sekarang. Kalau kasusnya yang nomor 3 ya, itu hanya plotting ya, jawabannya sudah diberikan, Anda tinggal membuktikan formulanya seperti itu dan mestinya cukup mudah ya. Kalau gayanya begini, UP-nya kita anggap sama aja ya. CE minus EAT gitu ya. Dan Anda selesaikan dengan ini, mestinya Anda akan dapatkan apa yang diminta ditunjukkan itu, kemudian sisanya tinggal plot ya. Kalau ini yang paling besar A-nya malah paling besar responsnya karena dia merasakan impulsnya, sementara yang lain malah mengikuti dengan lebih baik ya. Ini seperti sudah ada rem-nya ya. 2 dan 3 begitu. Yang keempat, Anda diminta mengeplot respons untuk beban yang berubah-ubah ya. Begini ya. Yang ini sudah ada jawabannya, kita sudah pernah turunkan di kelas ya. Jadi ini Anda tinggal pakai UT-nya. Kondisi awalnya juga diam, jadi sudah tinggal masukkan saja fungsi ini ya. Fungsi gayanya ya. Ini fungsi PT-nya, kalau nggak salah ini 50, hanya nilai TR-nya bervariasi. Jadi ini kalau nilai TR ini urusan ngeplotnya aja ya. Nah, bagian ini akibat beban konstan ya.
kita sudah punya, tapi kita nggak bisa pakai yang kondisi awal 0 ya. Jadi Anda harus mulai lagi, nih U1, ini U2, A kosinus omega NT tambah B sinus omega NT, rasanya tambah F per K ya kalau tidak salah ya. Dimana F-nya 50 ini ya. Nah, harus mulai dari sini lagi, di mana A dan B ditentukan dari kondisi awal di sini ya. Dari fungsi yang pertama ini, waktu T sama dengan TR, berapa kondisi awalnya? U0, U dan V-nya ya, U dan U dot-nya pada saat itu. Ya. Nah, ini masih dituliskan dalam T. Kalau dituliskan dalam T, terus kondisi awalnya dimasukkan dalam waktu T sama dengan 0, tidak ada masalah untuk plottingnya ya. Kalau untuk nulis fungsinya, barangkali T-nya diganti dengan T kurangi TR ini semua ya. Jadi bisa begitu ya. Kalau plotting sih sebenarnya untuk komputer kalau mulai lagi dari 0 bisa saja ya. Jadi dari 0 sampai TR, kemudian dari 0 lagi sampai berapa nih? 4 sampai 4 ya. Bukan sampai 4, jadi 4 kurang TR, kemudian dari 0 lagi sampai TR lagi ya. Nah, yang ini secara eksplisit belum diturunkan walaupun caranya sama ini karena fungsinya agak berbeda dengan yang kemarin ya. Yang minggu lalu itu fungsinya meningkat, jadi kalau tidak salah ini P-nya F per TR kali T gitu ya. Kalau yang turun ini Anda harus bikin lagi. Meskipun UP-nya mestinya nanti sama ya. Jadi ini fungsinya jadi begitu ya. Jadi mungkin ada minus berapa nih? F per TR-nya di sini. Kalikan dengan T tambah dan seterusnya ya. Ada tambahannya ya. Dan dengan U partikuler yang sama, CT tambah D, Anda bisa dapatkan C dan D-nya. Sekarang D-nya ada kalau tidak salah nih ya. Kalau yang begini ada D-nya. Kalau yang ini dulu D-nya 0 ya, hanya C-nya yang ada. Jadi yang ini perlu menurunkan sedikit, lalu tinggal digabungkan. Oh, masih ada yang keempat, yang di bagian ini getaran bebas ya. Getaran bebas seperti yang di sini, yang di atas ini, dengan A dan B ditentukan dari kondisi di sini ya. Itu fungsinya. Nah, kalau Anda plot, Anda bisa perhatikan bahwa kalau TR-nya ini kecil, itu relatif mirip dengan impuls saja ya, pengaruhnya sedikit ya, terutama yang paling atas itu, yang nomor 1 itu ya, nomor A ya, yang periodanya hanya, atau TR-nya hanya setengah periode ya. Jadi belum selesai satu siklus, dia sudah kena yang ini ya. Mungkin baru naik di situ, terus sudah kena yang ini. Jadi osilasinya besar ya. Gitu. Kalau ini lebih panjang, nah dia akan berosilasi di sini sehingga pas di sini jadi kecil ya. Begitu. Jadi kalau tepat, kalau pas sekali kondisi awalnya di sini ada kondisi yang tepat, nanti dia bisa diam malah ya. Bisa diam. Mungkin di sini baru baru ada lagi, kemudian terakhir diam lagi. Tergantung dari kondisi awalnya, dari nilainya ini ya. Saya nggak tahu apakah persis sama atau tidak ya, ini karena TN-nya sudah ditetapkan 0,8 ya. Tapi yang jelas dengan semakin panjangnya waktu perpindahan antara transisi dari beban 0 hingga beban 50 ini 50 ini, maka osilasi di sini nilai maksimumnya akan jadi lebih kecil ya kalau makin panjang transisinya ya. Nah, di nomor 5 itu mirip ya, Anda tapi dikasih strukturnya sehingga tinggal dilihat saja dari grafik yang diperoleh berapa maksimumnya kalau pendek, berapa maksimumnya kalau lebih panjang ya. Yang pendeknya 0,2 detik kalau di nomor 5, yang panjangnya 4 detik ya. Mestinya cukup untuk mereduksi maksimum responsnya. Dan ini juga ada redaman cuma 2%. Anda bisa lihat seberapa jauh beda nilai maksimumnya. Itu yang sudah Anda kerjakan kemarin. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan. Kalau tidak kita melanjutkan ya. Kita sudah bahas beban harmonik baru awalnya saja baru ya.
tanpa redaman dan frekuensinya berbeda ya.